Oke, ini adalah part kedua ya, lanjutan dari video yang live kemarin, mengatasi alga yang membandel. Alhamdulillah sekarang alganya sudah mulai kelihatan sedikit terkurangi ya, karena sebelumnya alganya itu sangat banyak, alganya membludak begitu ya. Ini sekarang sudah berkurang teman-teman, berkat dibersihkan dan juga disipon sedikit, dan juga sudah ganti air ya. Ini mau saya ganti lagi airnya sampai benar-benar bersih. Selama 4 hari 5 hari akan saya ganti air terus sebanyak 20% agar alganya lebih terurai ya dan teratasi, lebih bersih lagi. Ini kayak gini masih belum bersih, ini alganya masih banyak itu. Nanti kalau dibiarkan dia akan mengganggu pertumbuhan koral teman-teman ya. Yang di kaca, terutama di kaca ini kelihatan ya, alganya green hair alga tuh. Jadi sementara ini saya juga stop dosing yang aneh-aneh ya, kayak vitamin-vitamin kemarin yang aquaforest sudah saya hentikan, tidak pakai lagi. Jadi cukup WC saja, tidak perlu maksudnya tidak perlu dosingan vitamin macam-macam lah, karena ini tanknya nggak pakai skimmer. Jadi sudah teruji kemarin, kalau nggak pakai skimmer itu memang bahaya banget, alganya jadi blooming, jadi alganya ya, karena terlalu over yang ngolah kewalahan bakterinya. Karena ini kan akuariumnya nano ya, akuarium nano, bakterinya kewalahan untuk mengolah alga itu tadi. Kemarin juga untuk akuarium ini sudah saya pasang kipas baru ya, kipasnya sekarang pakai 2 teman-teman ya. Jadi ini makin dingin, tapi ya penguapannya makin cepat. Sebelumnya kan saya pakai yang satu ya, kipasnya pakai yang satu ini, tapi mati teman-teman ya. Akhirnya saya ganti dengan yang 2 kipas, harapannya tanknya lebih dingin airnya ya. Kalau airnya dingin otomatis koral akan seneng ya, koralnya suka, jadinya mekarnya bagus. Ini sudah adem banget. Kemarin saya taruh di belakang ya, tapi kok ademnya kurang, jadi saya pindah langsung nyembur ke MT. Ini tak pegang gini kelihatan adem banget. Itu suhunya sekarang jadi 28 ya. Kalau pagi itu bisa 27, 26, 27 gitu. Pakai 2 kipas ini untuk akuarium nano tank. Akuariumnya kecil, pakai 2 kipas itu sangat membantu, dinginnya juga dapat, tapi penguapannya juga cepat banget teman-teman ya. Oke, sekarang langsung aja ke pengatasannya, yaitu paling utama ampuh itu ya ganti air 10-20% tiap hari. Ini akan saya ganti lagi tanpa dosingnya dihentikan dulu. Kita kuras sebanyak 10-20% ya. Ini kan kelihatan kan ya, untuk alganya itu masih kayak berlendir-lendir gitu di koral dan di pasir. Nah kan kelihatan ya, itu green hair alga teman-teman ya. Ini bakterinya nggak ngatasi untuk mengolah green hair alga yang terlalu membludak, jadi harus dikuras rutin ya. Sekarang kita kuras dulu sebanyak 10% ya. Kita matikan dulu. Oh ya, matikan dulu untuk pompanya dulu, matikan. Terus wave maker matikan juga. Oke, kita tunggu sampai airnya standar ya. Ini minta makan kayaknya si Picasso ini mau Picasso ya. Oke, sekarang kita kuras ya sebanyak 10% karena airnya sudah susut, sudah di batasnya itu. Sekarang kita kuras dulu.
Ini penanganannya harus rutin dikuras. Cara paling ampuh dikuras teman-teman, apalagi tanknya nggak ada skimmernya, jadi wajib dikuras sambil disedoti ya. Untuk kotoran-kotorannya disedoti biar bersih, terutama detritusnya. Tapi kalau nyedot jangan sampai keterbangan ya. Aduh. Nah ini bahaya ini, bagus. Nih teman-teman ya, detritusnya keterbangan, segera disedot. Nanti kalau misalkan nggak disedot, detritusnya bisa jadi racun ya buat biota, terutama ikan. Kita sebut juga yang lu gorek ya. Ini minusnya kalau live videonya ya. Kalau tanya-tanya enak kalau live, jadi bisa langsung saya jawab tanpa rekayasa. Belakang detritusnya sedot juga. Jadi kuncinya itu ya, kalau pengalaman saya penanganan alga itu kuras tiap hari, khusus untuk tank yang tanpa skimmer. Untuk yang tank pakai skimmer pun juga sama. Kalau skimmernya dirasa sudah nggak mumpuni, nggak ngatasi, solusinya pertama adalah ganti air 20% tiap hari, apalagi untuk tank yang besar. Oke, sekarang kita buat garam, maksudnya kita buat air lautnya ya, pakai garam ASB Blue Tracer. Saya bersihkan dulu untuk sengnya teman-teman. Sekarang kita buat air lautnya dulu ya, pakai garam Blue Tracer teman-teman ya. Saya setia pakai garam ini, garam dari Blue Tracer ya, ASB. Dari awal akuarium laut Nano tank ini pakai garam ASB Blue Tracer. Sekarang kita racik dulu ya. Untuk Blue Tracernya kita racik dulu sambil ya, saya taruh di sini. Saya racik dulu untuk garam Blue Tracernya. Itu kan kelihatan kan di sini untuk lumut-lumutnya sudah lumayan bersih. Jadi kalau misalnya rutin dikuras pasti hasilnya juga bagus. Tapi jangan banyak-banyak ngurasnya ya. Saya buat garamnya dulu, buat air laut buatan ya. Teman-teman terserah, kalau misalkan mau WC pakai ASB apa pakai NSB boleh, tapi kalau saya lebih seneng pakai ASB ya, karena kualitasnya lebih terjaga. Kalau ASB kan kita harus tahu kondisi di alamnya ya. Kalau misalkan lautnya kondisinya jelek,
terus habis hujan itu sangat berpengaruh banget. Apalagi saya di laut selatan sini, kalau pas lagi hujan gitu airnya kualitasnya jelek banget. Jadi saya percayakan sama garam ASW ya, dari Blue Tracer. Ini tanknya usianya 9 bulan, jadi sempat crash ya. Crashnya lumutnya ambrol alias meludak, lumutnya banyak banget sampai shock sendiri. Baru kali pertama kena musibah lumutnya ambrol, lumutnya full meludak. Ini untuk payungan kendari masih loyo ya. Ini juga indikasi airnya masih belum stabil, bakterinya masih belum kerja banget, ini belum maksimal kerjanya. Tapi untuk yang bawah lumut-lumutnya sudah bersih ya, sambil disipon kemarin sudah agak bersihan. Cuma yang tinggal di kaca ini untuk green hair alganya masih ada ya, masih nempel-nempelin di sini. Di koral-koral juga masih ada, jadi harus dikuras lagi. Ikannya ini lapar kayaknya. Ikan kerapu bajul. Gini. Kita tunggu airnya sampai mengendap ya. Untuk air laut buatan dari Blue Tracer, biarkan mengendap dulu agar air asinnya tercampur dengan bagus. Asinnya itu pas. Kalau saya pakainya 1025 ya, 1025 itu bagus untuk koral dan ikan. Kalau untuk ikan saja itu garamnya atau kadar garamnya lebih bagus di 1020 sampai 1022. Kalau koral minimal 1023 teman-teman, 1023 sampai 1025. Di bawah 1023 koral banyak yang geblak, nggak mekar dan sebagainya. Oke, untuk garam Blue Tracer-nya sudah siap. Sekarang saya masukkan garamnya ya. Garam buatan, air laut buatan itu pakai garam Blue Tracer. Coba dites dulu untuk keasinannya berapa ya asinannya. Oke, asinnya sudah pas 1025. Sekarang kita masukkan airnya. Ya, masukkan aja langsung pelan-pelan. Jadi airnya buat sendiri ya, pakai ASW Blue Tracer. Disarankan kalau misalkan buat air laut sendiri itu pakai RO ya, jangan pakai air keran, karena kalau misalkan pakai air keran percuma ya, percuma, dan akhirnya alganya yang balik lagi karena sumber fosfatnya itu dari situ. Saya taruh dulu ya, saya masukkan dulu semuanya untuk garam Blue Tracer-nya. Jadi ini sudah part 2 ya, mengatasi algae membandel tanpa dosing. Dosingnya hanya pakai bakteri ya. Bakterinya pun saya bakteri yang buat sendiri ya, bukan buat sih, tapi kultur dari bakteri biodigas saya kultur dewe teman-teman, biar enggak jadi konsumen terus. Jadi diakal gimana caranya biodigas itu bisa jadi banyak, akhirnya dianakno, diperanakkan biar bisa jadi banyak. Jadi pelanggan-pelanggan di sini juga saya kasih teman-teman, pelanggan saya sendiri terutama yang saya rawat itu tak kasih bakteri buatan saya sendiri, jadi nggak perlu beli biodigas. Alhamdulillah
hasilnya lumayan bagus ya, meskipun tidak sebagus buatan pabrik, tapi lebih baik buat sendiri daripada beli terus teman-teman ya. Teman-teman, untuk airnya sudah saya masukkan ya, sebanyak 10% sudah saya masukkan. Sekarang kita nyalakan lagi ya. Ini untuk kipasnya memang benar-benar jos ya, kipasnya ini ada 2 kipas. Airnya jadi dingin airnya dingin airnya. Jadi untuk koral itu kalau dingin airnya tuh bagus. Sekarang kita masukkan ke tempat semula, yaitu pompanya dan wave makernya. Pompa dulu ya, biar airnya tinggi dulu, nggak semburat kalau misalkan nanti wave makernya dinyalakan. Untuk ikan, karena saya itu fokus ke koral, jadi ikannya cuma beberapa teman-teman ya. Di sini cuma ada 3 ikannya, yaitu ikan dakocan ini temannya Nemo midnight. Ini dakocan, terus dakocan kecil ya, terus ada Nemo platinum, Nemo Picasso helm, dan juga si kerapu buaya tuh, kerapu buayanya lagi bersandar. Oke, sekarang airnya sudah full ya. Sekarang kita nyalakan wave makernya. Itu kan, lihat, ini hasil kerjanya si kipas. Tanpa wave maker airnya ini kayak ombak ini masuk air. Dingin lah, lumayan dingin. Daripada beli chiller mahal, beli kipas air. Tapi kipas minusnya penguapan lebih cepat ya. Sekarang kita tancapkan untuk wave makernya. Oke, sudah. Yuk, seperti ini teman-teman ya, untuk hasil maintenance hari ini dalam rangka penanganan alga yang membandel. Jadi ini juga kuncinya di sini juga ya. Untuk lampunya, sekarang lampu durasi saya kurangi teman-teman ya. Yang sebelumnya 8 jam sekarang tak kurangi jadi 6 jam. Jadi itu salah satu juga untuk mengatasi alga biar alganya nggak berkembang. Jadi bisa dilihat ya di sini ya, pasirnya sudah agak bersih. Jadi WC-nya memang saya rutinkan tiap hari. Terus itu ada memang beberapa untuk alganya yang di situ yang masih ada ya, tapi insya Allah nanti akan segera hilang. Dan entar lagi akan kita dosing bakteri lagi, bakteri buatan ya. Ini guncanya ini kurang sehat ini, gara-gara kena alga. Sebelumnya ini guncanya itu akarnya gede banget, lebar gitu, sekarang sudah kayak gini. Semoga aja segera lekas sehat ya. Untuk kimanya masih aman kimah, berarti indikasi dia juga lagi ngolah nitrat fosfat juga ya, dan bakteri yang berlebihan juga diolah sama dia. Untuk donat ini pertanda berarti airnya sudah mulai bagus, karena donat itu suka parameter yang stabil ya, KH-nya tinggi, dia juga malah suka. Ini donat itu suka KH tinggi teman-teman. Kalau yang koral lain dia nggak suka KH-nya tinggi, banyak yang nggak ngisut nanti. Oke, sampai di sini teman-teman ya untuk video hari ini, untuk live-nya. Besok akan kita lanjut lagi live, insya Allah tiap hari saya live. Mumpung nganggur, mumpung liburan maksudnya ya. Jadi gini, ini juga teman-teman untuk rahasia ngilangi lumut yang dari saya, bukan dari saya sih, dari teman-teman di sini juga. Itu saya pakai UV juga ya. Ini UV teman-teman ya, UV, tapi jangan sampai UV-nya tuh bocor ya. Jadi kasih paralon gini, jangan sampai tembus ke rumah bakteri yang lain. Pakai UV cukup 24 jam aja, besok dimatikan biar alganya, makroalganya di sini mati, mikroalganya. Kalau bakteri aman ya, bakterinya bisa, karena bakteri itu bisa di mana aja, bisa di pasir, bisa di batu, terus di rumah bakteri yang tengah tadi. Jadi saya taruh di UV-nya, ditaruh di bagian akhir ya, di pompa sini UV gitu ya. Ini memang filtrasinya sederhana banget, filternya belakang tok,
full kapas dan mumugi dan deadlock. Lampunya pakai lampu DI ya. Lampunya yang Vitu nggak tak pakai lagi karena saya rasa kurang banget. Vitunya rencana malah mau tak lawet, tak jual ya. Pokoknya rencana dijual dan ganti dengan luminos biar saya bisa puas praktik melihara SPS terutama acropora dan anacropora. Karena ini kalau misalkan pakai lampunya DIY ini kuatnya cuma ke montipora dan digitata. Coral yang lain terutama jamur-jamur saya semua ya. Ini nggak mekar soalnya lampunya tak kurangi warnanya, jadi ini cuma nyala putih tok. Kalau biru bisa, soalnya kalau misalnya direkam gitu nggak tertangkap. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya. Wis repotan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Happy Reefer.